Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana asal-usulnya kronologi virus corona. Apa itu virus corona? Bagaimana asal-usulnya? Apakah benar awalnya dari hewan khususnya kelelawar? Banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat. Menanggapi munculnya virus corona dari Cina, akademisi dari Universitas Airlangga atau Uniair, Prof. Dr. Suewarno, DRH, MC, membeberkan mengenai perkembangan virus corona. Melansir dari laman resmi Unair, ini penjelasan Prof. Suewarno. Menurut dia, sejumlah pakar berpendapat bahwa wabah itu disebabkan karena virus corona terbaru. Jika diamati dalam mikroskop, virus corona memiliki karakteristik seperti mahkota yang ditandai dengan spike protein atau protein S di sekeliling permukaan virus. Jenis protein itulah yang berperan sebagai reseptor serta mempengaruhi proses infeksi pada manusia. Sejarah virus corona dilihat dari sejarahnya. Virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Hingga sampai tahun 2002, virus itu belum dianggap fatal. Tetapi pasca adanya Severe Acute Respiratory Syndrome di Cina, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012 terjadi pula wabah yang mirip, yakni Middle East Respiratory Syndrome di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa itulah diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah penelitian terhadap corona semakin berkembang. Prof. Suewarno yang juga wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tersebut berpendapat bahwa virus corona jenis baru atau novel coronavirus 2019 yang sekarang sedang berkembang bukan merupakan sebuah hal baru, melainkan hasil dari mutasi. Virus itu serupa dengan corona yang menjadi penyebab SARS-CoV dan MERS-CoV. Sebenarnya virus corona sudah ditemukan sejak lama, baik pada manusia maupun hewan. Contohnya unggas, kalkun, babi, tikus, kucing, dan anjing yang masing-masing ada sendiri. Begitu juga manusia, ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Unair. Sementara ini, terdapat 7 jenis virus corona yang ditemukan sejak tahun 1960 hingga tahun 2019. Kemarin dengan nama novel coronavirus. Virus corona sendiri terbagi menjadi 4 jenis genus, yakni alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus. Namun, virus corona yang menyerang manusia hanya berasal dari genus alpha dan genus beta atau paling berbahaya. Sementara virus corona yang menyerang hewan adalah genus delta serta genus gamma. 7 jenis virus corona menulari manusia. HCoV 229E atau disebut alpha coronavirus, HCoV strip NL63 atau alpha coronavirus, HCoV strip OC43 atau beta coronavirus, HCoV strip HKU1 atau beta coronavirus. Virus corona yang menginfeksi hewan merupakan genus beta pasca berevolusi dalam bentuk baru, yakni SARS-CoV, MERS-CoV, 2019 CoV. Secara struktur, ketiga virus corona jenis baru itu memiliki persamaan dari segi struktur maupun morfologi, tetapi berbeda secara genetik dan host. Selain itu, karena mampu menginfeksi manusia, maka virus ini dikategorikan sebagai zoonosis, kata Prof. Suewarno. Tak hanya itu saja, virus corona juga mempunyai sejumlah karakteristik, yakni bersifat single-stranded RNA sehingga mudah untuk mengalami mutasi. Selanjutnya, terdapat 4 macam protein yang berperan penting di dalamnya, antara lain protein spike, protein matrix, protein envelope, nukleoprotein. Dari keempatnya, protein spike merupakan jenis yang paling sering melakukan mutasi karena memiliki peran sebagai reseptor yang menempel di host. Dulunya, virus corona ini tergolong host spesifik.
Artinya hanya bisa menginfeksi antar binatang atau antar manusia saja. Tetapi dengan adanya proses mutasi, memungkinkan untuk menginfeksi makhluk hidup lain. Selain itu, corona juga bisa mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan, host, waktu, serta perubahan sifat RNA-nya. Jelasnya, penyebab novel coronavirus, dari sejumlah pemberitaan yang beredar, penyebaran 2019 CoV diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas sejumlah masyarakat dalam mengonsumsi satwa liar seperti tikus, kelelawar, curut, karnivora, dan primata. Meskipun masih terdapat polemik mengenai perihal penyebab pasti dari 2019 CoV, baik pakar maupun otoritas kesehatan terus bergerak untuk melakukan penelitian lanjut maupun penanganan terkait virus ini. Berbeda dengan virus corona yang beredar sebelumnya, di mana SARS-CoV berasal dari kelelawar, sementara MERS-CoV ditularkan oleh unta. Sejauh ini diperoleh kesimpulan apabila 2019 CoV mengalami mutasi pada kelelawar, lalu berlanjut ke ular, dan berakhir masuk ke manusia. Karena itu, masyarakat disarankan untuk menghindari konsumsi satwa liar, ujar Prof. Suewarno. Dia mencontohkan pada hewan kelelawar. Menurutnya, terdapat 3 jenis kelelawar, yakni kelelawar pemakan serangga, kelelawar penghisap darah, dan kelelawar pemakan buah. Ketiga jenis kelelawar tersebut sama-sama bertindak sebagai vektor virus atau perantara penyakit sehingga tak disarankan untuk dikonsumsi manusia. Selain itu, kelelawar juga dapat membawa virus dari beberapa jenis, halnya risavirus, coronavirus, adenovirus, dan paramisovirus yang ditularkan melalui gigitan atau air liur. Jika hal itu terjadi, maka akan berbahaya bagi manusia, katanya. Upaya pencegahan tak hanya menyebar melalui satwa liar, 2019 CoV juga menginfeksi antar manusia melalui batuk maupun bersin. Oleh karena itu, masyarakat diimbau ikut mencegah penyebaran virus antara lain dengan menjaga imunitas, menjaga lingkungan, menggunakan masker saat berada di ruang terbuka, mengolah makanan dengan tepat, jangan konsumsi satwa liar, segera ke dokter apabila mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, flu, batuk, demam, atau sesak nafas. Agar tak tertular, maka masyarakat harus menghindari kontak jarak dekat dengan penderita infeksi saluran pernapasan akut atau yang disebut ISPA, menggunakan alat pelindung diri atau APD, sering mencuci tangan setelah melakukan kontak bersama lingkungan orang sakit, mengingatkan mengenai estetika kepada pasien ISPA. Terima kasih, cukup sekian pemberitahuan kronologis asal-usul virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.